Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami berkata bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita melihat di bagian ini adalah satu teguran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang sangat terkenal dengan karunia-karunia rohani yang ada di sana. Tapi ada hal yang sangat prinsip yang justru hilang dari sebagian dari orang-orang Korintus, seperti yang dikatakan oleh Paulus di sana. Sebenarnya bukan semuanya mereka, tetapi dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Akhirnya saya jadi berpikir, jangan-jangan juga kasus yang sama ada di antara orang Kristen di sepanjang sejarah. Artinya sampai saat ini bisa saja itu terjadi, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus. Karena itu kita perlu melihat dari ayat atau dari nats yang kita baca hari ini, bagaimana kebangkitan itu sesungguhnya. Apakah itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi? Kalau itu benar-benar terjadi, apa maknanya bagi kita sebagai orang-orang percaya? Ya, apa maknanya? Jadi dari bagian ini, kalau kita melihat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita masuk ke bagian bahwa kebangkitan Kristus adalah satu fakta. Artinya fakta itu benar terjadi. Saya dan ibu-ibu sekalian semua yang ada di tempat ini, tentu kita tidak bertemu dengan Yesus yang dibangkitkan itu. Tentu kita tidak pernah melihat bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya, dan kita tidak pernah melihat itu. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan, bisa mempercayai bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta? Kita baca kembali ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Jadi bila mana kami katakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi fakta yang perlu kita lihat di sini adalah yang pertama, fakta kitab suci. Mengapa ini penting? Kitab suci yang ada pada kita Alkitab, kenapa ini kitab suci? Karena kitab ini adalah kitab yang menyatakan kebenaran. Kitab ini berdiri sendiri, tidak perlu dukungan kitab-kitab yang lain, dan terutama kitab apa yang ditulis di sini adalah sesuatu yang sudah teruji, dan kemudian dari kitab inilah Allah berbicara kepada manusia dengan bentuk yang tertulis. Jadi kalau orang tidak percaya lagi kitab sucinya, maka orang itu akan sesat. Kalau kita mencatat, lihat catatan di dalam Injil Yohanes dan di dalam 1 Korintus, bagaimana Yohanes mencatat apa yang membuat orang-orang itu ketika mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka tidak memahami kitab suci. Dan akhirnya Paulus dengan pengalaman yang berbeda, pertemuannya dengan Kristus yang tadinya dia seorang penentang murid-murid atau pengikut Yesus, akhirnya dia memberitakan tentang Yesus, dan dia akhirnya menemukan bukti bahwa Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, Yesus itu disalibkan. Ternyata itu sudah tertulis dalam kitab suci. Yohanes 20 ayat 8 dan 9 berkata, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Tadinya waktu dia mendengar berita, dia tidak percaya. Karena dia tidak percaya, maka dia pergi ke kubur itu untuk membuktikannya. Setelah dia lihat kubur itu, maka dia percaya. Dan catatannya, perhatikan di sini ibu-ibu, ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sudah ada tertulis. Sehingga kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting. Jadi kebangkitan Kristus itu sangat penting. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kita melihat di sini, fakta itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Tidak ada satu manusia pun sepanjang sejarah yang ke tempat lahirnya, kemudian di mana dia lahir, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia menderita, bagaimana dia mati sampai bangkit, sudah ditulis sebelumnya. Itulah Yesus Kristus. Jadi ini perlu kita pahami ibu-ibu. Jadi kalau saya mau mengatakan secara sederhana di sini, kalau ditanya kenapa kamu percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, Alkitab saya menulis demikian. Nggak usah ragu. Ya. Lalu orang itu bilang, itu kan kitab sucimu. Ya, saya yang bilang kitab suci kamu siapa? Ya, saya bilang tadi kitab suci saya. Maka ini menjadi dasar saya. Bagaimana kamu tahu itu benar? Itu sudah ditulis dan kitab suci saya itu sudah teruji. Mau apa kata orang mengejek tentang salib itu tidak terlalu penting. Ya. Itu fakta yang ada. Tapi kemudian adalah fakta dari saksi mata. Ya. Saksi mata yang melihat Yesus yang sudah bangkit itu, dan melihat kubur yang kosong itu.
Jadi waktu perempuan-perempuan datang ke kubur itu, di jalan mereka berbicara satu dengan yang lain, siapa nanti yang menggulingkan batu bagi kita? Rupanya ketika mereka sampai, mereka terkejut bahwa batu penutup kubur itu sudah terguling. Lalu mereka berpikir mayat Yesus sudah dicuri. Akhirnya mereka masuk melihatnya. Mengapa perlu batu itu terguling? Bukan supaya Yesus bisa keluar dari kuburan, tetapi supaya orang bisa masuk melihat bahwa kuburan itu telah kosong. Dalam Lukas 24 ayat 10 dan 11 dikatakan, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seolah-olah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sebelum murid-murid itu melihat kubur kosong, mereka tidak percaya. Bahkan sampai Yesus menampakkan diri kepada ke-10 murid waktu itu, bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Ketika yang 10 ini yang sudah bertemu dengan Yesus ini menyampaikan kepada Thomas yang tidak hadir pada saat Yesus datang di rumah itu, Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan. Jadi kalau mereka melihat sudah percaya, Thomas lebih lagi mencucukkan jariku pada bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Akhirnya di rumah yang sama 8 hari kemudian dicatat Alkitab, Yesus menampakkan diri lagi dan berkata kepada Thomas, taruh jarimu di bekas paku di tanganku. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus mengatakan, karena kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan Paulus mencatat dan yang paling akhir. Jadi Paulus mengakui setelah Yesus menampakkan diri 40 hari sebelum kenaikannya, ada saat Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Paulus, dan itu dicatat di Kisah Rasul pasal 9 dan pasal yang ke-26. Kemudian Paulus menceritakan itu juga di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dan 9. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi itu faktanya. Bahkan saya tambahkan ada fakta sejarah yang dicatat. Saya pernah membaca satu buku, dia mengatakan sudah turun-temurun orang-orang Yahudi mengkuduskan hari Sabat. Tetapi hari terbesar mereka setelah kebangkitan Yesus bukan lagi hari Sabat, tetapi menjadi hari kebangkitan yang sekarang kita kenal dengan hari Minggu. Itu sebabnya seorang penulis pernah berkata, kita harus menjadikan hari Minggu itu sebagai hari kebangkitan pribadi. Sebagai hari kebangkitan pribadi. Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Padahal orang-orang Kristen gereja mula-mula itu didominasi oleh orang-orang Yahudi yang sudah turun-temurun mereka harus merayakan Sabat, menghormati Sabat, menguduskan Sabat. Tapi mereka melakukan pertemuan-pertemuan besar untuk selalu mengingat sekali seminggu Yesus yang sudah bangkit itu. Karena itu kita perlu mencari Yesus Kristus yang bangkit. Saya punya catatan di dalam Alkitab mencatat yang perlu kita renungkan pada saat ini. Di dalam Matius 28 ayat 5 dan ayat yang ke-6,
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Jadi mereka mencari Yesus yang disalibkan. Mereka mencari Yesus yang dikuburkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring. Jadi orang-orang percaya seharusnya bukan mencari Yesus yang disalibkan, bukan mencari Yesus yang dikuburkan, tetapi mencari Yesus yang hidup. Kan kalau kita lihat ibu-ibu mereka, perempuan-perempuan ini tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Kristus. Tetapi mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan rempah-rempah untuk mayat Yesus. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa mayat Yesus itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Walaupun dikasih kain kafan, nggak dirempah-rempahi karena itu merupakan suatu tradisi. Jadi setelah perempuan-perempuan ini yang melihat di mana Yesus dikuburkan, di mana diletakkan, mereka pulang, lalu mereka mempersiapkan rempah-rempah, lalu mereka beristirahat pada hari Sabat, mereka persiapkan itu setelah lewat Sabat, mereka pergi ke kuburan. Dan itulah yang dikatakan malaikat-malaikat itu. Aku tahu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Harusnya kamu bukan mempersiapkan diri merempah-rempahi mayat Yesus. Harusnya kamu mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus yang bangkit. Karena di sini dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Itu sudah dikatakan kepada murid-muridnya. Itu sudah dikatakan kepada perempuan-perempuan itu. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka pada hari yang ketiga bukan mempersiapkan pertemuan dengan Yesus yang dibangkitkan. Tetapi masih mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi kalaupun pada hari Jumat Agung ada orang datang bawa ke gereja, dia pakai ulos memperingati hari kematian Yesus, saya hanya mau mengatakan itu memperingati, tetapi jangan lagi cari Yesus yang mati, tetapi carilah Yesus yang hidup, yang bangkit dan hidup. Karena dikatakan ia tidak ada di sini. Ya. Makanya kita sebagai orang percaya kalau kita pergi ke kuburan, jangan nangis di situ lalu curhat di situ, lalu tunjukkan WA-nya, ini WA cucumu gitu ya. Lalu supaya sebelum pulang lalu tunjukkan video YouTube khotbah. Malaikat itu tiba-tiba nanti datang sama ibu-ibu, ia tidak ada di sini. Nggak ada lagi di kuburan itu, hanya sejarah. Ya. Minggu lalu kalau nggak salah ya, kuburan di Simalingkar tergerus sungai. Ya. Kayak mana itu nanti kalau tulang-tulangnya berantakan, bagaimana dia bangkit? Loh, kok aneh, bisa ditanya bagaimana dia bangkit. Tubuh kemuliaan beda dengan tubuh yang dapat binasa, nggak usah khawatir. Ya, bagaimana yang mati di laut dimakan ikan, udah gitu ikannya dimakan orang lagi. Orang yang makan ikan itu dimakan ikan lagi. Coba, gimana mau bangkitkannya? Nggak usah terlalu dipikirkan. Karena Tuhan memberikan tubuh kemuliaan. Jadi mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus, kebangkitan Kristus, tapi mempersiapkan diri untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Ibu-ibu saya kasih dalam Kristus. Jadi kalau sudah demikian, benar kata Alkitab, fakta Alkitab suci benar dengan saksi-saksi
Dan benar kata sejarah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lalu apa maknanya bagi kita saat ini? Ada 3 yang mau saya sampaikan di sini. Makna kebangkitan Kristus, yaitu sebagai dasar iman. Sebagai dasar iman. Yang kedua, sebagai dasar pengharapan. Dan juga sebagai bukti ketuhanan Kristus. Jadi jangan dasarkan iman kita kepada yang lain di atas selain daripada kepada kebangkitan Kristus. Kita tidak punya pengharapan kalau Kristus mati di kayu salib lalu dikuburkan tetapi dia tidak bangkit. Dan itu tidak membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi lewat fakta kebangkitan ini kita akan melihat ini sebagai dasar iman Kristen kita. Ini sebagai dasar pengharapan kehidupan kita untuk hidup masih di dunia ini dan untuk hidup yang akan datang. Dan ini sebagai bukti keilahian atau ketuhanan Kristus. Kita lihat yang pertama. Dasar iman. Kalau kita membaca kembali ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi dari ayat ini, dari ayat 14, di sini katakan pemberitaan Injil dan kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka ini menjadi dasar untuk memberitakan Injil. Ini menjadi dasar kepercayaan kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lalu yang ketiga, sebagai dasar iman untuk memastikan bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dan yang ke-9 ayat 18 dikatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dasar iman yang berikutnya adalah untuk keluputan kita dari kebinasaan. Ya. Jadi membedakan kita dengan manusia pada umumnya, yang terakhir ini adalah kita tidak binasa. Tubuh kita akan mengalami kemerosotan. Ya. Jadi kalau kita dalam persekutuan ada tiba-tiba orang, sekarang kamu kok pakai mata kaca katanya. Ya. Saya lebih suka menggunakan mata kaca karena mata yang pakai kaca. Loh iyalah itulah faktor U. Nah, paling senang orang sekarang faktor U bahkan dijadikan itu dalih. Kenapa kok belum balas WA aku? Iya aku lupa, itulah maklumlah faktor U. Ya sudah terima aja lah. Walaupun itu dalih tapi yang dikatakannya itu benar walaupun penempatannya yang salah. Kenapa? Kita kan mengalami kemerosotan. Jadi dasar iman, dasar kepercayaan kita itu dari kebangkitan Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, saya juga tidak mau memberitakan Injil. Saya tidak mau juga menerima Injil. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saya tidak mau percaya. Dan saya akan tetap merasa sebagai orang berdosa. Dan saya tidak akan menyembah Yesus kalau dia tidak bangkit. Sebab banyak tokoh-tokoh di perjanjian lama yang karir pelayanannya jauh lebih hebat dari Yesus. Dari sisi waktu. Tapi Yesus menghidupkan orang mati. Elia juga dipakai Tuhan menghidupkan orang mati. Sebelum Yesus sudah ada fakta-fakta itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke peleburan, ke
api 7 kali lipat nggak terbakar. Sudah ada kalau hanya mujizat saja yang mau dicari. Tapi yang membedakan Yesus dengan baik Abraham, baik Musa yang sangat mereka sanjung, Elia, Yeremia, mereka semua mati dan tetap mati. Itu sebabnya mereka tidak disembah. Tapi Yesus memang mati juga sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang membedakannya sehingga kita menyembah Dia karena Dia bangkit. Ya, terserah orang mau menyanjung pendiri tokoh agama yang lain. Tapi saya harus katakan tidak ada seperti Yesus, sebab hanya Yesuslah yang bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mempercayai Dia, mempercayai bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati adalah dasar iman Kristen. Ini harus dirangkai. Mengakui Yesus sebagai Tuhan itu sudah terjadi sebelum Yesus disalibkan. Tapi sayang sekali orang yang sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak mempercayai Yesus sudah bangkit. Bukankah Yesus berkata, engkau mengatakan aku gurumu dan Tuhanmu. Memang aku gurumu dan Tuhanmu. Dan orang-orang yang disembuhkan berkata, ya Tuhanku. Dan memang Yesus itu adalah Tuhan. Sudah diakui ketuhanannya. Tetapi rupanya tidak cukup hanya di situ. Mereka mengatakan dia Tuhan karena Yesus itu mengadakan mujizat yang luar biasa. Badai bisa diredakan. Orang mati bisa dibangkitkan. Tapi kalau hanya mengakui sebagai Tuhan, tidak percaya bahwa Dia sudah bangkit, itu tidak sempurna. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 Paulus akhirnya menegaskan hal itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi harus dirangkai. Sekali lagi saya katakan, sebelum Yesus disalibkan, sudah ada pengakuan tentang ketuhanan Yesus. Tapi karena karya Yesus tidak berhenti pada mengadakan mujizat, membangkitkan orang mati, tidak berhenti pada penyaliban, tetapi masih berlanjut kepada kebangkitan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Tujuan utama. Berarti ada yang lain yang Yesus lakukan. Memulihkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Menyembuhkan itu dilakukan Yesus. Memberkati orang dilakukan Yesus. Tetapi bukan itu tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan melalui apa? Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Sekali lagi, kalau Dia hanya mati, tetapi Dia tidak bangkit, Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih tinggal dalam dosa. Kurang luhur apa penyaliban itu?
Tetapi penyaliban itu tidak akan berarti tanpa kebangkitan Kristus. Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, dia tidak akan bisa melakukan apa yang dijanjikan. Dengan perkataan lain, kalau Kristus sudah dibangkitkan, apa yang dijanjikannya kepada murid-muridnya itu semuanya omong kosong. Yesus mengatakan sebelum disalibkan, aku akan menyertai kamu. Bagaimana dia menyertai kalau dia tidak dibangkitkan? Jadi ini yang perlu kita catat. Yang pertama dari makna kebangkitan Kristus adalah dasar dari iman kita, sehingga Injil diberitakan. Kita hidup dalam kemerdekaan. Lalu yang kedua, makna dari kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan. Ayat 19 dan ayat yang ke-32b dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kemudian ayat yang ke-32b, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, seperti lagu, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Lagunya benar, tapi di situ belum ada pengharapan. Itu hanya motivasi. Jadi kalau motivator pasti itu yang disampaikan. Ya, mereka tidak pernah memberikan pengharapan yang untuk hidup yang kekal. Dia hanya mengatakan kamu bisa. Untuk apa susah? Sudah nikmati aja hidupmu. Udah nggak usah pikirin apa-apa. Lalu pasiennya mengatakan setiap bulan ada nyanyian baru awal bulan. Semua bunga ikut bernyanyi katanya. Gimana saya bisa nggak susah katanya. Sebagian ketawa, mungkin pernah tahu aplikasi dari lagu itu. Semua bunga ikut bernyanyi. Oh, jangan diteruskan, itu beda. Ini maksudnya bunga bank, bunga hutang, bunga itu maksudnya. Di awal bulan semua bunga ikut bernyanyi. Ya, jangan dinyanyikan di luar ya ibu-ibu, nanti dipikir salah ini belajarnya di PDPA. Dasar pengharapan. Saya coba bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari dulu dikatakan. Tadi ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi ada di sini catatan, jikalau kita hanya pada hidup ini saja, dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sakit kali dengarnya. Udah susah, sudah melayani, sudah dibenci orang, ternyata malang nasibnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari dikatakan, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini kitalah yang paling malang. Kitalah yang paling malang. Kalau, jadi di sini katakan kalau. Jadi supaya kita mengerti bahwa pengharapan, dasar pengharapan kita yang dikatakan di sini itu adalah untuk hidup ini dan untuk hidup yang kekal di dunia ini dan yang akan datang. Jadi kalau hanya untuk hidup saat ini kita berharap pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ternyata di sini Rasul Paulus sedang mengatakan
Pengharapanmu di dalam Kristus yang bangkit itu bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi seharusnya untuk hidup yang akan datang sampai kepada hidup yang kekal. Apa saja rupanya beberapa kemungkinan pengharapan untuk hidup saat ini? Ya, kita katakanlah berkat jasmani, kesembuhan jasmani, pemulihan keluarga, kesuksesan dalam usaha, kesuksesan dalam pendidikan. Ini semua kita perlukan, tetapi kalau hanya untuk yang seperti ini kita menaruh pengharapan kepada Kristus, dikatakan kita adalah orang yang paling malang. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan kepada pengikutnya, kepada orang percaya bahwa mereka tidak punya masalah, tidak punya pergumulan. Saya punya pergumulan, ibu-ibu punya pergumulan. Di dunia ini punya pergumulan. Sudah begitu tidak ada pengharapan. Betul, yang paling malang. Masih mendingan kalau orang selama di dunia ini masih enak hidupnya, tidak ada masalah, duit ada kemana bisa, mau makan apa bisa, mau beli baju apa bisa, nggak pernah sakit, masih mendingan walaupun dia akhirnya masuk neraka. Daripada sudah menderita sebagai pengikut Yesus, ternyata nggak ada kehidupan sesudah kebangkitan. Maka dikatakan di sini, kalau ada orang Kristen, kalau ada orang percaya menaruh pengharapan kepada Kristus hanya untuk memenuhi kebutuhan selama di dunia ini, dan dia tidak berpikir akan hidup yang kekal, dia tidak berpikir tentang kebangkitan, maka dialah yang paling malang dari segala manusia. Itu sebabnya dalam bagian yang kedua ini, kebangkitan Kristus itu menjadi dasar pengharapan. Roma 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kalau hanya dalam kematiannya, jadi apa? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tidak ada hidup baru bagi orang yang percaya, bagi orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Karena itu kita perlu memahami hal ini, bahwa kita memiliki pengharapan bukan hanya untuk hidup sekarang. Supaya jangan seperti dikatakan dalam ayat yang ke-32b, kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, maka marilah kita makan dan minum, toh besok kita mati. Kalau kita mau kembangkan lagi, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa kita susah-susah? Toh nanti kita mati, semua juga orang mati. Untuk apa kita menderita? Untuk apa kita bergumul? Untuk apa kita taat? Untuk apa kita beribadah? Kalau toh setelah mati tidak ada apa-apa lagi. Kenapa tidak ada pengharapan? Untuk apa kita berbuat baik? Kalau setelah mati tidak ada pengharapan, tidak ada lagi kebangkitan. Dan sini perlu kita catat, kita akan bangkit bersama dengan Kristus pada akhir zaman. Tetapi setiap hari kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi kebangkitan itu nanti, hidup kekal itu nanti. Tetapi sebagai orang yang memiliki hidup kekal, kita akhirnya punya perbedaan kualitas hidup dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena apa? Kita punya pengharapan. Kita diberikan kuasa. Jadi kalau orang pun berkata, udahlah nggak perlu hidup saat ini, yang penting masuk surga, itu juga keliru. Walaupun itu masih lebih baik daripada tidak memikirkan kebangkitan. Ya.
Kenapa? Yesus memberikan hidup kita, hidup yang baik, hidup yang diberkati, sekarang dan kemudian nanti hidup yang baru dan kekal. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa pergumulan. Ya. Kebangkitan itu nanti kita alami, bukan sekarang. Tetapi kuasa kebangkitan itu menyertai, menopang, mendukung hidup kita. Kita tetap punya pengharapan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di ayat terakhir dari 1 Korintus 15 ini untuk menghiburkan mereka, supaya mereka jangan merasa apa yang mereka lakukan itu sia-sia, supaya mereka jangan merasa kalau perbuatan baik mereka itu belum mendapatkan hasil sehingga semuanya sia-sia, supaya mereka tidak menuntut bahwa Tuhan itu harus membalas perbuatan mereka, pengabdian mereka kepada Tuhan, dan harus mereka saksikan. Sehingga Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau memang gak ada gunanya kita menabur sekarang, untuk apa? Tapi di sini katakan, lihatlah selalu. Mungkin saudara tidak lihat secara langsung upah dari perbuatan ibu-ibu, pengabdian, pengorbanan ibu-ibu saat ini, apakah itu di pelayanan, apa itu untuk keluarga. Sepanjang itu dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya. Yesus sendiri ketika ditanya oleh Petrus, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa menjadi upah kami?" Yesus mengatakan, di dunia ini kamu akan diberkati. Siapa yang meninggalkan ayah, ibunya, bapaknya, hartanya, menerima 60-100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. Yesus berjanji, ada masalah, ada pergumulan, tapi dia juga menjanjikan berkat. Jadi kita harus melihat semua hal ini secara lengkap. Jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti apa, ibu-ibu? Ada pengharapan. Kenapa tidak sia-sia? Karena Yesus bangkit dan hidup. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Yesus, sedangkan Yesus tetap mati, itu akan sia-sia. Itu akan sia-sia. Dan yang terakhir, bukti ketuhanan Kristus. Sebagai bukti ketuhanan Kristus dari makna kebangkitan, ayat 20-23 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini membuktikan keilahiannya. Kenapa? Hanya Yesus yang bisa menghidupkan kembali orang dengan kuasanya. Karena dia hidup, maka dia bisa memberikan hidup. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23, 24 dan 36 dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Karena mereka menuduh Petrus itu mabuk. Tetapi akhirnya Petrus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepas
melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus artinya pada saat itu kurios atau kaisar, penguasa. Jadi dalam pikiran mereka kalau sampai Yesus itu disebut sebagai kurios, berarti dia adalah penguasa tertinggi. Kemudian dialah Kristus, yaitu yang diurapi, yang disahkan, tidak ada yang lain. Jadi bukan Abraham, bukan Elia, bukan Musa yang disebut Mesias atau yang diurapi itu, tetapi itu dikenakan kepada Yesus Kristus. Ya, menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukti keilahiannya. Dalam surat Paulus kepada Timotius dia mengatakan bahwa Yesus itu kelak akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk apa disuruh melakukan itu? Karena nanti orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penghakiman. Sehingga mereka perlu semua diingatkan. Dia akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Jadi kita perlu melihat di sini sebutan Tuhan dan Kristus dan yang akan menghakimi orang hidup dan orang yang mati menunjukkan dengan jelas ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Kita tahu semua, Rasul Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Tetapi kemudian dia dipulihkan. Setelah pencurahan Roh Kudus, akhirnya dia berkhotbah, mengkhotbahkan satu berita yang sebenarnya sangatlah berbahaya. Karena apa? Mereka memberitakan Yesus telah bangkit. Padahal siaran pers dari pemuka agama pada waktu itu adalah mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi Petrus berani memberitakan kebangkitan Yesus, yang tadinya dia tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, karena Petrus sudah melihat keilahian Yesus itu. Jadi kita melihat di sini ibu-ibu untuk kita renungkan makna kebangkitan. Yesus Kristus bagi kita adalah sebagai dasar iman kita. Ya. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, dari saksi dan juga catatan sejarah. Kemudian menjadi dasar pengharapan kita bahwa ada kehidupan yang kekal. Semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena Kristus hidup. Kemudian sebagai bukti keilahian atau ketuhanan Kristus. Dan saya mau sampaikan di sini ibu-ibu, mensyukuri berkat Tuhan dan keselamatan tanpa menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan sama dengan tidak menghormati Kristus sebagaimana seharusnya. Jadi kalau orang hanya senang menjadi pengikut Yesus karena dia diberkati, karena dia disembuhkan, tapi tidak disembah Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak menghormati Yesus sebagaimana mestinya. Dia hanya mau berkatnya, tapi dia hanya memberikan ucapan syukurnya, penyembahannya tidak. Jadi saya mau katakan di sini, ucapkan syukurmu kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama juga nyatakan penyembahanmu
membuktikan kita mengakui Dia sudah berbuat baik kepada kita. Dia mati bagi kita. Sekaligus juga kita mengakui dan menghormati bahwa Dia adalah Tuhan yang layak, yang harus kita puji dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu di sana dicatat, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku. Di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah Alfa. Akulah adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi segala kuasa ada di dalam tangan Yesus Kristus. Jadi mari kita menjalani hidup kekristenan kita ke depan, karena kita memiliki pengharapan. Menjadi dasar iman kita adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati kita bahwa Dia telah membangkitkan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati. Itulah dasar iman kita. Jadi jangan cari Yesus yang disalibkan, Dia tidak ada di salib itu. Jangan cari Yesus di kuburan, Dia tidak ada di situ. Tapi carilah Yesus yang bangkit dan hidup, yang selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya mengajak ibu-ibu sebelum kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Saya mengundang juga singers. Mari ibu-ibu kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan yang bayar dosa. Dia disalibkan, Dia dijadikan dosa karena kita. Padahal Dia tidak mengenal dosa. Dan Dia sudah mengalahkan maut. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mulai menikmati kebangkitan-Mu setiap saat. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan yang Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku.